pemirsa, kembali lagi di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Dan di episode kali ini, Alianova kembali untuk mengungkap sebuah cerita misteri yang telah diberikan oleh pemirsa setia Reco Buntung. Cerita ini sempat dikirimkan oleh pemirsa setia Reco Buntung dalam program Kencan Spesial Horor. Seperti apa ceritanya? Kita akan segera simak, namun sebelumnya, berikan dukungan untuk channel ini, komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kamu selalu mendapatkan notifikasi kalau kami upload video baru. Berikut cerita selengkapnya. Terima kasih sebelumnya untuk pemirsa yang sudah mengirimkan cerita ini pada salah satu episode Kencan Spesial Horor 2 tahun yang lalu. Cerita ini berlatar di salah satu kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kabupaten ini berlokasi tidak jauh dari pantai dan kurang lebih berjarak sekitar 3-4 jam dari Yogyakarta. Kisah ini diceritakan oleh pemirsa setia Reco Buntung yang mengunjungi rumah nenek dan kakeknya di wilayah kabupaten tersebut di Jawa Tengah. Dirinya memang sengaja untuk berkunjung ke rumah nenek dan kakeknya dengan menggunakan sepeda motor karena memang memiliki niat untuk touring. Pada hari Minggu, karena tidak ada jadwal perkuliahan, akhirnya pemirsa setia Reco Buntung ini memutuskan untuk mengunjungi kakek neneknya di wilayah Jawa Tengah tersebut. Kurang lebih dirinya menempuh perjalanan 3-4 jam dari Yogyakarta. Waktu itu jam masih menunjukkan pagi hari. Pukul 6 pagi dirinya berangkat dan sampai di rumah nenek kakeknya sekitar pukul 9 pagi. Tidak lama-lama, pemirsa setia Reco Buntung tersebut tidak berniat untuk menginap di rumah nenek kakeknya. Akhirnya pukul 4 sore dirinya memutuskan untuk pulang. Sempat ditahan oleh nenek kakeknya karena dirasa cukup membahayakan. Diperhitungkan kurang lebih dia akan sampai di Jogja lepas maghrib sekitar pukul 7 atau 8 malam. Jalan yang dilalui memang cukup menyeramkan karena dia harus melalui jalanan yang tidak mulus dengan pemandangan hutan. Pukul 4 tepat dia berangkat dari rumah nenek kakeknya untuk kembali ke Yogyakarta. Waktu berjalan sampai ketika dia melihat jam tangannya, waktu menunjukkan pukul 17.30 di sebuah titik wilayah yang masih masuk wilayah Jawa Tengah, di mana tidak ada sama sekali rumah. Sebelah kanan dan kiri jalan dipenuhi dengan pohon jati dan batuan-batuan tebing. Pemirsa setia Reco Buntung ini merasa ada sesuatu yang aneh. Motornya mulai terasa berat. Berat sekali. Semakin lama semakin terasa berat. Ada perasaan takut, perasaan kalut. Takut jika nanti motornya mogok di tengah jalan dan tidak ada bengkel satupun di wilayah tersebut. Tidak begitu lama kemudian, dirinya merasa badannya kaku, tangannya dingin, dan seperti tidak bisa dikendalikan. Tapi kesadarannya masih penuh. Bahkan untuk berteriak dan berbicara pun, mulutnya tidak sanggup untuk membuka. Namun dia terus berdoa di dalam hatinya. Hal ini membuat dia semakin takut, karena penerangan jalan pun juga terbatas, dan dia hanya mengandalkan lampu dari motor yang dikendarainya. Satu hal
yang menjadi keyakinan dari pemirsa setia Reco Buntung ini. Jalan yang dia lalui harus lurus, lurus dan lurus. Motor semakin berat, tubuhnya kaku, tangannya dingin, dan dirinya tidak mampu berkata-kata. Akhirnya dia hanya mengikuti kata hatinya saja, berjalan lurus, berjalan lurus. Waktu terasa amat sangat lama. Jalanan pun tiba-tiba menjadi gelap. Luar biasa, semakin mencekam, semakin takut pemirsa setia kita. Namun dia tetap terus berjalan dengan perasaan yang kalut, takut, dan tidak bisa didefinisikan. Sampai akhirnya dia melihat sebuah penerangan jalan yang amat sangat terang, nampak amat sangat terang. Dia tetap mengikuti jalan tersebut dan sampai di titik terang tersebut. Dia terus berjalan, perlahan motornya sudah mulai kembali seperti semula, tidak terasa berat. Badannya sudah mulai hangat kembali dan mulai lemas. Kemudian tidak jauh dari tempat tersebut dia melihat sebuah warung makan. Akhirnya dia memutuskan untuk mampir sejenak ke warung makan tersebut. Seorang ibu parubaya melayaninya dengan sepenuh hati dan dengan keramahan. Akhirnya pemirsa setia kita ini bercerita tentang pengalaman yang baru saja ia alami. Dan sang ibu penjual tadi memberikan nasihat. Besok lagi kalau lewat situ diklakson ya mas, biar nggak ada yang bonceng. Demikian tadi pemirsa cerita pengalaman dari pemirsa setia kita Reco Buntung yang pernah dikirimkan di program Kencan Spesial Horor Reco Buntung kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dan kita tunggu dukungan dari pemirsa untuk channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video yang kita upload. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar pemirsa bisa mendapatkan update kalau kita upload video baru. Sekarang saatnya saya Alia Nova pamit. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan parang.